Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini nih, kita bakal fokus ke bagian pertama dari buku Nassim Nicholas Taleb, Fooled by Randomness. Judul bagiannya, Peringatan Solon. Betul. Kita mau gali gimana kita sering banget salah kaprah. Ngira keberuntungan itu keahlian. Jebakan pemikiran yang, udah lama banget diwanti-wanti. Iya, benar sekali. Inti dari peringatan Solon ke Raja Croesus itu kan simple ya. Jangan nilai kebahagiaan atau sukses seseorang sebelum dia meninggal. Kenapa gitu? Kenapa? Karena satu aja peristiwa langkah yang nggak terduga, nah si angsa hitam ini bisa mengubah semuanya loh. Kita bakal lihat gimana bias kita soal keacakan ini ngaruh banget ke cara Anda para pendengar, melihat dunia. Mulai dari investasi sampai karir. Ya, dan gimana peringatan kuno Solon ini masih relevan banget sampai sekarang? Sip. Mari kita mulai deh dari ilusi soal keahlian versus keberuntungan. Oke. Di buku ini kan langsung dikasih kontras yang tajam banget. Ada dua pedagang. Nero Tulip yang super hati-api, fokusnya ke proses jangka panjang. Mungkin agak ngebosenin kali ya. Mungkin kelihatannya gitu. Terus ada John, tetangganya. Wah, ini kelihatannya sukses banget, kaya raya, pamer gitu. Tapi ujungnya gimana? John bangkrut total. Nah, Ini kan langsung nonjok bias survivorship ya. Kita cuma lihat yang sukses, terus mikir, wah pasti jago nih orang. itu contoh bagus banget gimana kita gampang ketipu sama hasil jangka pendek. Taleb nunjukin kalau sukses kayak si John itu seringnya cuma numpang hoki aja di siklus pasar tertentu. Oh, jadi cuma pas lagi bagus aja marketnya. Bisa jadi gitu. Ada juga cerita Carlos, pedagang lain yang nasibnya mirip. Naik tinggi, terus jatuh banget. Gaya risiko tinggi tuh emang kelihatan keren. Ya, sampai kejadian langka yang bikin rugi itu datang. Nah, itu dia. Beda banget kan sama profesi kayak, katakanlah dokter gigi. Mungkin ya, membosankan, tapi lebih stabil. Jangka panjangnya, kalau kita hitung resiko hancurnya, bisa jadi profesi ini lebih kaya. Masuk akal juga ya. Terus jangan lupa juga efek serotonin. Sukses, meskipun itu acak, secara kimiawi bikin kita lebih pede. Jadinya kelihatan lebih kompeten gitu. Wah, iya juga ya. Ini jadi bikin saya mikir, gimana kalau kita bisa lihat jalur-jalur lain yang nggak kejadian? Di buku ini kan dibahas tuh konsep sejarah alternatif. Betul, semua kemungkinan hasil yang bisa aja terjadi. Analogi rulet Rusianya itu kuat banget sih. Dapat 10 juta dolar dari taruhan nyawa, nilainya beda banget kan sama 10 juta dolar hasil kerja keras bertahun-tahun. Jelas beda. Ini nyambung banget sama peringatan Solon tadi. Kita kan nggak pernah tahu peluru mana yang mungkin kena kita nanti. Nah, Anda menyentuh intinya nih. Persepsi kita soal hasil itu seringkali cacat karena kita suka abai sama resiko di baliknya. Disinilah konsep skewness atau ketidaksimetrisan jadi penting. Skewness, maksudnya gimana tuh? Maksudnya, distribusi hasilnya itu nggak rata. Bayangin aja grafik, banyak untung kecil-kecil yang sering muncul, tapi ada satu ekor panjang banget di sisi rugi. Nah, ekor ini mewakili potensi rugi gede banget yang jarang terjadi. Oh, kayak bencana gitu ya? Persis. Dampak si ekor panjang inilah yang sering kita remehkan, padahal bisa ngabisin semua untung kecil tadi. Jadi, frekuensi kejadian itu bukan segalanya. Besarnya dampak kejadian langka itu jauh lebih penting. Oke, paham. Kalau gitu, kenapa ya kita kok susah banget belajar dari masa lalu buat antisipasi ekor panjang ini? Apa kita emang sulit belajar dari pengalaman? Nah, itu dia. Buku ini nyorot soal hindsight bias. Bias kilas balik ya. Nisia itu nunjukin betapa susahnya belajar dari pengalaman, bahkan secara neurologis. Wow. Dan itu diperparah lagi sama masalah induksi klasik. Ilustrasinya yang terkenal itu angsa hitam. Cuma karena Anda belum pernah lihat angsa hitam, bukan berarti semua angsa warnanya putih, kan? Ya. Kita nggak bisa buktiin teori cuma dari data masa lalu. Yang bisa kita lakukan itu mencoba menyanggahnya. Ini gagasannya Karl Popper soal falsifikasi. Contoh tragisnya, ya si Victor Niederhofer itu. Oh, yang bangkrut itu ya? Betul, dia empiris ekstrim, terlalu percaya pola data masa lalu. Dia abai sama logika dan kemungkinan kejadian langka yang belum pernah ada di data. Dia lupa sama peringatan Solon. Wah, jadi bahaya juga ya kalau terlalu fokus sama data historis doang. Penulis juga nyambungin ini ke seberapa sering kita mantau sesuatu. Kayak dokter gigi tadi yang jarang ngecek portofolio investasinya mungkin lebih tenang.
Benar. Kalau kita keseringan lihat naik turun harian, kita malah jadi reaktif sama noise fluktuasi acak dan malah kehilangan fokus ke signal atau tren jangka panjangnya. Emosi kita jadi ikut diobok-obok keacakan. Persis, jadi gampang panik atau terlalu euforia. Jadi, apa nih pelajaran utamanya dari peringatan Solon ini buat Anda semua? Intinya sih, kita ini secara bawaan punya bias dalam memahami keacakan. Banget. Kita cenderung meremehkan peran keberuntungan, terlalu fokus sama hasil yang kelihatan aja, dan sering banget abai sama dampak gede dari kejadian langka yang bisa, mengubah total cerita hidup kita. Persis kayak kata Solon ke Croesus. Tepat sekali. Otak kita itu kayak mesin pencari pola, ya kan? Selalu nyoba nemuin sebab akibat, bahkan pas lagi nggak ada apa-apa, selain keacakan murni. Dan ini bisa bahaya banget waktu kita menilai kinerja investasi, milih karir, atau bahkan pas kita mencoba memahami kejadian sejarah. Kita perlu lebih hati-hati sama narasi yang kedengarannya terlalu mulus, terlalu meyakinkan. Oke, sebagai penutup nih, sebuah pemikiran buat Anda renungkan di rumah. Kalau Anda mulai menerima nih, bahwa keberuntungan itu perannya jauh lebih besar dari yang kita kira selama ini, gimana itu mengubah cara Anda melihat pencapaian, baik pencapaian orang lain maupun diri Anda sendiri? Pertanyaan bagus tuh. Dan seberapa beda ya kira-kira narasi hidup Anda kalau Anda berani ngebayangin sejarah alternatif yang nggak pernah kejadian itu? Coba direnungkan.